warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andeno Raksanudin, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar mata kuliah sesuai bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya. S1 saya manajemen, S2 saya ilmu ekonomi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu Ekonomi Pembangunan 2. Di semester gasal dan genap di Prodi Studi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan bobot 3 SKS dan kode kelas 10541 yang dilaksanakan pada tiap semester genap, tepatnya di semester 6, yaitu semester 6. Baik, ada pula capaian pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan kegiatan proses masalah-masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan baik. Ada pula referensi dalam RPS yang saya pakai, yaitu yang pertama Bahrawil Sanusi 2004 pengantar ekonomi pembangunan. Yang kedua yaitu Muamil Sun'an tahun 2015. Baik, selanjutnya saya akan paparkan mengenai komponen DEA, di mana yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Yang pertama, Delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran pada pelaksanaan mata kuliah secara umum dilaksanakan, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Namun, di kondisi pandemi ini, kuliah dilaksanakan secara tatap maya, itu menggunakan via aplikasi Google Meet maupun Zoom. Komponen yang kedua, interaction, di mana interaction di sini melalui forum diskusi, kemudian melalui pertanyaan pada forum diskusi tersebut di setiap topik kuliah menggunakan Learning Management System atau LMS. Poin yang ketiga, komponen ketiga yaitu assessment, baik dilakukan penugasan atau kuis dan keaktifan mahasiswa menjawab pertanyaan dan diskusi saat di dalam kelas atau tatap maya. Baik, berikutnya adalah salah satu video rekaman proses pembelajaran secara online melalui via Zoom atau Google Meet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah di pertemuan pertama dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sebelum kita memasuki di materi Ekonomi Pembangunan, ini semua di semester 6, saya lihat sekitaran 18 orang teman-temannya sementara bergabung ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk di materi tentang ekonomi pembangunan, saya akan memberikan paparan sedikit mengenai perkuliahan RPS Ekonomi Pembangunan. Saya akan membagikan layar ya. Oke, baik.
sudah muncul di layar. Jadi RPS dalam satu semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang kita akan pelajari, saya akan menjelaskan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Sebelumnya itu ada pula deskripsi dari mata kuliah dari Ekonomi Pembangunan, yaitu bertujuan agar mahasiswa memahami, mempelajari, dan menganalisis proses masalah-masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan baik. Ada pula penskoran penilaian saya dalam satu semester ini, yaitu yang pertama dapat dilihat di monitor, absensi 15%, kehadiran selama masa perkuliahan, kita menggunakan secara daring, menggunakan Google Zoom maupun Meet. Tugas dan kuis, yaitu dikerjakan tugas secara individu, dan kuis penilaian berdasarkan penerapan materi yang disampaikan oleh dosen. Yang ketiga, ujian tengah semester, atau kita singkat dengan ujian UTS, yaitu 30%. Ujian akhir semester, yaitu UAS, di mana materi-materi setelah UTS termasuk dengan ujian desain presentasi jika ada, atau saya memberikan tes. Saya akan membagikan, kita masuk dalam ruangan di Google Meet atau di Google Zoom, saya memberikan lembar pertanyaan, soal, dan kalian melaksanakan atau menjawab dari soal-soal tersebut. Oke, inilah lembar dari RPS pembelajaran yang kita akan jalani selama satu semester. Itu pertemuan pertama kita ini, perkenalan. Saya akan melanjut di pertemuan kedua. Kita saling berkenalan. Sudah itu tank kontrak di atas. Apakah tank kontrak di atas tadi selama satu semester ini kita sudah sepakati? Gimana? Kita sepakati? Ya Pak, sepakat Pak. Oke, baik. Oke, kita akan lanjut kalau gitu. Baik, di sini dari pertemuan pertama itu memahami penjelasan silabus serta di sini RPS dan silabus. Terus penjelasan RPS, yaitu bagaimana caranya saya menjelaskan, nanti dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan nanti akan kita berlanjut di pertemuan kedua, mahasiswa mengerti latar belakang lahirnya ekonomi pembangunan dan ruang lingkup maupun hakikat serta dampak ekonomi terjadi saat ini. Ada pula pokok bahasa dari pertemuan kedua ini, yaitu pokok bahasanya definisi ekonomi pembangunan, ruang lingkup, dan 3 pilar ekonomi pembangunan, dan makna hakikat pembangunan. Itu dengan cara saya akan menjelaskan dengan ceramah, menjelaskan dan tanya jawab. Itu dia. Ya, pertemuan ketiga nanti insya Allah kita akan mempelajari bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang paradigma pembangunan ekonomi. Di mana paradigma ekonomi di pokok bahasan, yaitu yang pertama paradigma pembangunan, yang kedua ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu pengetahuan, yang ketiga pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan nasional, yang keempat strategi pembangunan ekonomi. Ya, ini saya menggunakan secara daring, kita menggunakan secara daring dan tetap menggunakan sumber pembelajaran dari PowerPoint dan akan dipaparkan di Google Meet atau Google Zoom. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik negara-negara berkembang serta karakteristik negara NSB di dunia. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami lebih lanjut konsep teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sudah paham ki semua? Sudah? Baik, izinkan saya. Pak, paham Pak. Izinkan saya untuk mengabsen Anda. Hasbi, ada enggak? Saktiawan Rustan. Sahrul Sabir. Hadir Pak. Samsul Hamdan. Samsul Sabir. Oke. Adriani Nurul Harisa.
Dewi Jenika Amelia, Fahrul Al-Munawar, Hadir Pak, hadir. Uswatun Hasanah, Hadir, Pak. Nurul Insani, Hadir, Pak. Andi Tendri Uga, Nurul Ramadhani, Ahmad Fatana, Sri Wahyuni Rustan, Naila Nahdah. Belum ada masuk. Husni, Hadir, Pak. Fahira As-Sahra, Hadir, Pak. Marwa Latif, Hadir, Pak. Nur Amelia, Hadir, Pak. Sri Utami, Hadir, Pak. Nuratsya, Ilham Khaitibul Umam. Oke, Jusfandi, Jusfiadi hadir, Pak. Nur Anissa, Reni, Hadir, Pak. Nuranisa. Reni, Pak. Reni. Reski, Hadir, Pak. Vicky, Adia Luhur, Marinda, Reski Anggun. Ada? Wiwi Astuti, Hadir, Pak. Ani Nurmita, Nurul Jihad, Hadir, Pak. Nurul Jihad. Oke, Muhammad Ishak, Salman, Yusuf, Hadir Pak. Hayu Divira, Andi Febi Restali. Hadir, Pak. Hayu di Fitri. Oke, Fadli, Nur Hidayah, Indri Astituti. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, sudah ada di layar. Oke, ekonomi pembangunan. Ya. Yaitu yang kita akan pelajari di semester 6 itu ekonomi pembangunan di pertemuan kedua yang sesuai tadi di RPS, yaitu Cenderungan juga, Pak. oh ya, oke. Jadi capaian yang kita harapkan dari pertemuan kedua ini memahami, mengerti latar belakang lahirnya ekonomi pembangunan dan ruang lingkup maupun hakikat serta dampak ekonomi yang terjadi. Baik, kalau kita menjelaskan atau membicarakan tentang ekonomi pembangunan, ada tidak salah satu di antara kalian yang mengerti apa sih itu ekonomi pembangunan? Coba silakan. Saya Pak. Apa namanya? Jusfiadi, Pak. Jusfiadi. Oke, silakan. Jusfiadi, silakan. Kalau pembangunan sendiri itu Pak, proses pembangunan untuk suatu daerah atau negara, Pak. Oke, bagus. Apa yang yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan? Di sini suatu cabang ilmu yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara tersebut berkembang dapat membangun ekonominya dan lebih cepat lagi. Itu dia. Oke. Terus kita lanjut. Ada pula arti penting nilai-nilai dalam ilmu ekonomi pembangunan. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Itu namanya pada dasarnya. Dan nilai adalah pijakan dalam menentukan baik atau buruknya. Jadi, maka pilar dari ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya ialah pemahaman mengenai pemikiran-pemikiran dasar atau premis bersifat etis dan normatif yang disebut premis-premis nilai atau value premis tentang apa yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Itu. Ada pula dalam ekonomi pembangunan, hakikat ilmu ekonomi pembangunan menurut Michael Ertodano. Ilmu ekonomi pembangunan berkaitan langsung dengan keseluruhan proses politik, budaya, dan ekonomi yang diperlukan dalam mendukung transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat
dalam rangka menghasilkan serentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat bagi siapa? Penduduk pada umumnya. Nah, itu dia. Ada pula tujuan akhir dari ilmu ekonomi pembangunan, yaitu memungkinkan pemahaman lebih lanjut mengenai perekonomian negara-negara dunia ketiga dalam rangka memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi mayoritas penduduk dunia. Baik, kita akan lanjut. Itulah hakikat dari ekonomi pembangunan. Sampai di sini kita paham dan sudah jelas? Paham, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjut. Berdasarkan ada pula tingkat kesejahteraan di sini, ada poin 3. Negara dunia yang pertama yaitu first world, ya ada negara maju atau developer and country. Di mana diantaranya negara tersebut Eropa Barat, Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat, Amerika Utara, dan USA, Kanada. Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan Cina. Itu first world. Yang kedua, negara dunia kedua atau second world. Negara maju atau disebut developed and country. Eropa Timur, di mana di dalamnya yaitu Rusia, Polandia, Jerman Timur, dan Cekoslowakia. Yang poin ketiga, negara dunia ketiga. Third world, negara sedang berkembang atau negara selatan. Sebagian besar Asia. Jadi dipahami sini bahasanya sebagian besar Asia. Kecuali Jepang, terus Korea, Cina. Karena dia sudah masuk di negara dunia keuangan. Yang pertama, itu 3 negara. Yang kedua, negara-negara Afrika. Yang ketiga, negara-negara Amerika Latin, yaitu negara Amerika Tengah dan Selatan yang sedang berkembang. Dari poin ketiga ini ada negara yang sedang berkembang. Hanya kecuali Jepang, Korea, dan Cina karena dia sudah termasuk di negara maju atau developer and country. Itu dia. Jadi hampir sebagian negara-negara Asia itu negara yang ingin berkembang untuk menuju ke negara maju. Ada pula berdasarkan tingkat pendapatan dari negara-negara tersebut. Negara maju atau development of country lebih besar daripada 2.000 US dollar pendapatannya. Yang kedua, negara semi maju atau semi developing and country lebih besar daripada 400 US dollar. Sedangkan negara miskin atau underdeveloping country lebih kecil daripada 400 rupiah US dollar. Atau itu diambil sumbernya dari World Bank pada tahun 1999. Ya, itu saya sumbernya. Kalau kecil dari 400 US dollar berarti 1 dolar 14.000. 100 dolar berarti 100.400.000. Berarti hanya 4 jutaan kurang lebih. Ya 5 jutaan lah, 6 jutaan lah kurang lebih. Itu negara miskin. Artinya mungkin pendapatannya per 1 tahun, per 1 bulan, per 1 tahun itu suatu negaranya itu masih mendapatkan hasil US dollar 400 US dollar. Baik, kita lanjut. Dalam pembangunan ekonomi ada namanya kegiatan-kegiatan. Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana perekonomian negara maju dan negara berkembang dan negara yang miskin. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membangun ekonomi dan taraf hidup masyarakat atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Jangan sampai naik saja, ke depannya drop. Itu namanya timbul tenggelam. Sedangkan kita mau melihat masyarakat itu merata, pendapatannya bagus, dan meningkat naik grafik ke atas. Artinya bertambah. Oke, suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi suatu negara pemerataan itu ekonomi artinya ada namanya dibeda-bedakan. Kalau harga yang di daerah itu sekitaran begini, harga gaji pegawai negeri di kota itu golongan sekian, yaitu 3 juta, ya di daerah pun juga wajib harus sama.
Jangan sampai hanya bilang di kota lebih tinggi gajinya dibandingkan di daerah. Itu untuk memeratakan pendapatan suatu penduduk. Oke, saya lanjut dulu. Di sini pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ini saling berkaitan. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Jadi dia saling berkaitan. Itu dia. Yang kedua, dengan pertumbuhan ekonomi, proses kenaikan kapasitas produksi, jadi produksi, suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi suatu negara ada mendapatkan pendapatan nasionalnya, meningkat. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadinya peningkatan GNP, Gross National Product, real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi adanya pertumbuhan ekonomi ya pasti akan suatu kunci untuk keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan antara keduanya yaitu pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif. Adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output keluarannya produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknis. Oke, saya akan lanjut sedikit dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi pembangunan. Kriterianya yang pertama, negara maju atau disebut development and country. Yang kedua, negara belum maju, underdevelopment country. Yang ketiga, negara berkembang, developing countries. Negara berkembang. Kita sekarang di negara mana? Negara Indonesia adalah masuk di negara mana? Nak? Berkembang, Pak. Oke, kita akan lanjut. Perbedaan dan pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara maju. Itu dia. Oke. Ada pula hakikat pembangunan, di sini penting, pembangunan sebagai proses. Yang kedua, pembangunan sebagai upaya. Yang ketiga, pembangunan berarti peningkatan kualitas hidup. Pembangunan ekonomi atau disebut economic development sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan-perubahan atau change. Itu. Oke. Sampai di sini nak, kalian paham nak? Paham Pak. Ada yang paham. Baik. Ada yang ingin ditanyakan dalam materi ini? Saya Pak. Oke, siapa? Oke, Yus Priadi, Pak. Ya, silakan. Iya Pak, apa saja karakteristik negara yang sedang berkembang Pak? Oke, ulang coba nak, ulang. Apa saja karakteristik negara yang sedang berkembang Pak? Betul sekali, bagus. Negara-negara apa saja negara-negara karakteristiknya negara berkembang? Tingkat kehidupannya masih rendah, tingkat produksinya juga masih rendah. Itu kurang lebihnya. Jadi suatu negara berkembang itu ingin maju ke negara maju. Artinya sumber produksinya memang banyak, tapi salah satu itu yang paling identik itu teknologinya. Jadi kita lihat negara maju sering kali selalu ada hasil inputnya dan prosesnya itu kadang menggunakan sudah teknologi yang sangat canggih. Jadi memudahkan menghasilkan output. Itu dia. Nah, yang lain ada lagi pertanyaannya atau sudah paham? Saya kembalikan ke Jusfiadi. Gimana? Kalau saya sudah paham, Pak. Sebelumnya itu saya sebelum menutup materi untuk hari ini, saya akan menyimpulkan materinya yaitu ilmu ekonomi, yaitu yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Ada pula ilmu ekonomi berkaitan langsung dengan keseluruhan proses politik, budaya, dan ekonomi yang diperlukan dalam mendukung transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat dalam rangka menghasilkan serentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat melalui proses yang efisien bagi penduduk pada umumnya. Itu intinya. Jadi kita dapat lihat yang mana sih ekonomi negara berkembang dan negara maju. Yang intinya dalam ilmu pembangunan itu yang mau dicari adalah yang bermanfaat untuk masyarakat atau penduduk pada umumnya, bukan untuk pribadi, pada umumnya lah. Nah, baik, pertemuan untuk kali ini saya memberikan oleh-oleh buat kalian, yaitu tugas kalian bisa screenshot. Nanti saya akan kirim juga ke grup WA kita, di mana tempat kita diskusi, sharing-sharing. Nanti akan saya kirimkan juga email, di mana Anda nanti akan mengumpulkan. Jadi, insya Allah di pertemuan kedua, kita akan mempelajari, di pertemuan ketiga, maaf ya, kita akan mempelajari tentang pilar-pilar ekonomi pembangunan dan hakikat makna dan hakikat ekonomi pembangunan. Apa sih makna yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan? Dan kita akan masuk juga di materinya tentang pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan nasional. Dan apa strategi ekonomi tersebut. Itu di pertemuan ketiga yang kita akan bahas. Baik, Nak. Kalau begitu, pertemuan untuk hari ini, saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.